Dalam mempelajari akuntansi manajemen, terdapat berbagai macam jenis istilah biaya yang berbeda, yang disebabkan perbedaan kebutuhan manajemen dalam pengambilan keputusan. Perbedaan ini konsisten dengan konsep biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda, atau different cost for different purposes. Konsep biaya secara implisit menyatakan bahwa tidak terdapat definisi tunggal tentang biaya. Fokus akuntansi manajemen adalah menyajikan informasi bagi manajemen, maka manajemen perlu untuk memahami istilah biaya secara tepat agar informasi yang disajikan bermanfaat bagi pengambilan keputusan, terutama keputusan yang berkaitan dengan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Bersama saya, Afrianti Elsyafanomi, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Universal. Kita akan belajar bersama-sama mengenai klasifikasi biaya. Sasaran pembelajaran dalam pertemuan ini adalah membahas klasifikasi biaya berdasarkan perilaku, penjelasan dan menghitung pemisahan biaya semi variabel, klasifikasi biaya berdasarkan pusat pertanggungjawaban, objek biaya, hubungan dengan produk, fungsi, dan untuk pengambilan keputusan. Konsep biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda atau disebut dengan different cost for different purposes merupakan konsep yang penting dalam akuntansi manajemen. Konsep ini digunakan dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai konsep-konsep biaya untuk perencanaan, pengendalian, keputusan, serta aliran biaya. Dalam pembahasan selanjutnya, harus dibedakan antara cost dan expenses. Cost adalah pengorbanan ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk memperoleh aktiva atau secara langsung untuk memperoleh penghasilan. Cost dapat juga diartikan sebagai bagian dari harga perolehan aktiva yang ditunda pembebanannya atau belum dimanfaatkan dalam hubungannya dengan realisasi penghasilan. Sebagai contoh, sejumlah kas yang dikeluarkan untuk membeli barang dagangan merupakan cost barang dagangan. Cost melekat pada aktiva dan dilaporkan dalam neraca, sebab masih memiliki manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Expense adalah bagian dari cost yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan atau revenue. Apabila barang dagangan dalam contoh ini dijual, maka cost yang melekat pada barang dagangan tersebut sekarang berubah menjadi expenses. Expenses dilaporkan di laporan rugi laba sebagai pengurang penghasilan. Berikut ilustrasinya. Perusahaan membeli bahan baku dengan mengeluarkan kas Rp100.000, maka kos bahan baku tersebut sebesar Rp100.000. Jika dari kos bahan baku sebesar Rp100.000 tersebut telah dikorbankan sebesar Rp75.000 untuk proses membuat produk, maka kos bahan baku yang dikorbankan tersebut menjadi expenses bahan baku. Sisa kos bahan baku Rp25.000 yang belum dimanfaatkan untuk membuat produk tetap merupakan kos dan akan dicantumkan dalam kelompok aktiva dalam neraca. Sekarang kita masuk ke aliran biaya. Berikut adalah gambar mengenai aliran biaya pada perusahaan manufaktur. Klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Yang pertama, biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah proporsional dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi jumlah per unitnya adalah tetap. Contohnya, biaya bahan baku Rp2.000 untuk per unit produk jadi, biaya bahan baku akan menjadi Rp10.000 apabila jumlah unit yang diproduksi 5 unit. Berikut adalah gambar yang menjelaskan mengenai jenis-jenis biaya variabel. Yang kedua adalah biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tetap itu disebut dengan biaya tetap untuk satu periode tertentu dan per unitnya berubah-ubah berbanding terbalik dengan volume kegiatan. Contohnya, biaya sewa gedung pabrik sebulan Rp100.000 apabila unit yang diproduksi dalam satu bulan tidak akan mempengaruhi jumlah biaya sewa gedung pabrik tersebut. Yang ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang jumlah totalnya berubah-ubah dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan,
tetapi perubahannya proporsional. Contohnya, biaya gaji untuk pengawas dengan ditambah insentif jika mencapai kapasitas produksi tertentu. Lalu bagaimana caranya memisahkan biaya semi variabel? Memisahkan biaya semi variabel bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama, menggunakan metode titik terendah dan titik tertinggi. Berikut ini adalah data operasi dan biaya selama triwulan pertama tahun 2021 PT BCD. Perhitungan biaya variabel dan biaya tetap dengan metode titik tertinggi dan titik terendah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan tingkat operasi tertinggi dan terendah beserta biaya pada jenjang tersebut. Tertinggi adalah di Februari 700 jam dengan nilai Rp170.000. Yang terendah bulan Maret 500 jam dengan nilai Rp140.000. Yang kedua, kita mencari selisih antara kedua biaya yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, tertinggi Februari 700 jam dengan nilai Rp170.000. Yang terendah bulan Maret 500 jam Rp140.000. Selisihnya adalah 200 jam dengan nilai Rp30.000. Yang ketiga, kita menentukan biaya tetap total dan memasukkan unsur biaya variabel. Dengan selisih kapasitasnya, biaya variabel per jam per unit adalah Rp30.000, kita bagi dengan 200. Hasilnya adalah 150. Yang keempat, kita menentukan biaya tetap total dengan memasukkan unsur biaya variabel per unit ke dalam kelompok biaya terendah atau tertinggi. Tertinggi di bulan Februari 700 jam dengan nilai Rp170.000. Biaya variabel 700 kita kalikan 150. Hasilnya adalah Rp105. Komponen biaya tetap menjadi Rp65.000. Yang kelima, kita menyajikan kedua unsur biaya tetap dan variabel yang sudah diperoleh ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah total biaya, A adalah biaya tetap, dan B adalah biaya variabel. Sedangkan X adalah kapasitas operasi. Y sama dengan 65.000 kita tambahkan dengan 150X. Kelemahan metode ini adalah tidak memperhitungkan seluruh unsur biaya dan operasi, sehingga apabila persamaan tersebut diterapkan pada bulan yang lain tampak sedikit perbedaan. Contoh, diterapkan pada bulan Januari dengan memasukkan salah satu kapasitas operasi di atas. Bulan Januari kapasitas 550 jam. Total biayanya sebagai berikut. Y sama dengan 65.000 ditambah 150 kita kalikan 550. Hasilnya adalah Rp147.500. Jadi jumlah biaya pemeliharaan pada bulan Januari seharusnya 147.000, bukan 149.000. Selisih sebesar 1.500 tersebut akibat tidak mengikut sertakan seluruh data biaya dalam perhitungan. Yang kedua, kita bisa menggunakan metode biaya berjaga atau standby cost method. Metode ini terlebih dahulu menentukan unsur biaya tetap. Metode ini berbeda dengan metode lain yang biasanya menentukan unsur biaya variabel terlebih dahulu. Penentuan biaya tetap dihitung dengan cara menghentikan semua kegiatan entitas untuk sementara waktu. Biaya yang harus dikeluarkan apabila entitas ditutup untuk sementara atau tidak berproduksi merupakan biaya cadangan atau standby cost dan merupakan biaya tetap. Kelemahan metode ini tidak memperhatikan kapasitas produksi, sehingga volume produksi tidak diperhatikan. Yang ketiga, metode scatter. Metode ini menggunakan semua data historis. Metode ini dianggap lebih akurat dibanding dengan metode titik terendah dan titik tertinggi. Metode ini tingkat subjektifnya tinggi dalam penarikan garis sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan besarnya biaya variabel dan biaya tetap. Terdapat dua cara untuk dapat memisahkan biaya dengan metode scatter. Yang pertama, menggambarkan titik-titik yang menunjukkan antara aktivitas sumbu horizontal atau X dengan biayanya sumbu vertikal atau Y. Kedua, dibuat garis lurus yang mendekati titik-titik tersebut.
Yang keempat, metode kuadrat terkecil atau least square method. Metode ini dinilai paling sempurna karena dalam perhitungannya mengikut sertakan seluruh data operasi. Dengan metode ini, perusahaan akan mencari kedua unsur biaya dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Unsur-unsur biaya dapat dicari dengan persamaan sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Sigma Y sama dengan N dikalikan A ditambah B dikalikan sigma X. Dengan keterangan Y adalah biaya periode, X adalah kegiatan periodik, N adalah jumlah sampel, A adalah biaya tetap, dan B adalah biaya variabel. Klasifikasi biaya berdasar objek biaya, yaitu biaya langsung atau direct cost, merupakan biaya yang dapat diidentifikasi ke suatu objek biaya tertentu, sebab biaya tersebut hanya dikeluarkan untuk manfaat objek biaya itu sendiri. Biaya ini dapat langsung dihubungkan dengan objek yang dibiayai. Biaya tidak langsung atau indirect cost merupakan biaya yang dikeluarkan untuk lebih dari satu objek biaya dan tidak dapat ditelusuri ke salah satu objek biaya tertentu. Klasifikasi biaya berdasarkan pertanggungjawaban. Yang pertama adalah biaya terkendali atau controllable cost. Controllable cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen dan atas pengeluaran tersebut seseorang harus mempertanggungjawabkannya. Biaya ini dapat dipengaruhi oleh kebijakan manajer suatu tempat biaya. Atau dengan kata lain, biaya terkendali merupakan biaya yang secara signifikan dapat dikendalikan oleh manajer tertentu pada periode tertentu. Yang kedua adalah biaya tak terkendali atau uncontrollable cost. Ini merupakan biaya yang secara signifikan tidak dapat dipengaruhi dan dikendalikan oleh manajer tertentu pada periode tertentu. Klasifikasi berdasarkan hubungan dengan produk. Yang pertama adalah biaya produksi. Merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku dan mengubahnya menjadi produk siap jual. Elemen biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Bahan baku merupakan bahan yang digunakan untuk membuat produk selesai. Bahan baku dapat diidentifikasi ke produk dan merupakan bagian integral dari produk tersebut. Sebagai contoh, untuk membuat buku diperlukan bahan baku kertas. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya untuk upah para tenaga kerja langsung yang menangani proses produksi. Contohnya, biaya untuk upah penjahit merupakan biaya tenaga kerja langsung bagi perusahaan konveksi. Biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya tenaga kerja langsung dan selain biaya bahan baku. Elemen biaya overhead pabrik antara lain biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi mesin pabrik, PBB untuk gedung pabrik. Biaya penjualan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memasarkan produk selesai, yaitu biaya iklan, gaji para pramuniaga, biaya angkut barang yang dijual. Biaya administrasi merupakan biaya untuk keperluan administrasi secara umum, seperti gaji para eksekutif, biaya barang habis pakai, biaya listrik, dan air kantor. Biaya periodik mencakup seluruh biaya yang selain biaya produk. Semua biaya periodik dianggap sebagai beban pada periode terjadinya biaya dan akan mengurangi penjualan yang terjadi pada periode tersebut. Semua biaya non-produksi diperlakukan sebagai biaya periodik. Contohnya, biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi. Biaya produksi umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu biaya bahan baku langsung. Merupakan biaya bahan yang dipakai untuk menghasilkan barang jadi dan secara mudah bisa ditelusuri ke produk yang bersangkutan. Contohnya, lembaran baja merupakan bahan langsung kulkas. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung.
merupakan biaya gaji atau upah pekerja yang mengerjakan bahan baku menjadi barang jadi. Biaya ini juga mudah ditelusuri ke produk tersebut. Contohnya, biaya pekerja perakitan mobil. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Semua biaya pabrik selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dimasukkan dalam biaya overhead. Berikut adalah gambar mengenai klasifikasi biaya produksi. Jadi, biaya non-produksi terdiri dari biaya penjualan dan biaya pemasaran. Semua biaya yang dikeluarkan entitas untuk menangani pesanan konsumen dan memasarkan produk kepada konsumen. Yang kedua, biaya administrasi dan umum. Biaya yang berkaitan dengan manajemen umum atau biaya yang dikeluarkan untuk administrasi entitas disebut dengan biaya administrasi dan umum. Sedangkan yang ketiga adalah biaya penelitian dan pengembangan, yaitu seluruh biaya yang berkaitan dengan pengeluaran untuk meneliti, merancang, dan menemukan produk baru. Contohnya, biaya laboratorium dan biaya pengujian produk baru. Klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya diferensial atau differential cost. Biaya yang berbeda pada alternatif yang berbeda. Biaya diferensial atau disebut dengan biaya relevan atau terkadang disebut sebagai biaya marginal atau biaya inkremental. Biaya diferensial merupakan berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dan digunakan oleh entitas dalam menghitung biaya yang akan dikeluarkan entitas. Berbagai kemungkinan biaya ini dapat digunakan oleh manajemen entitas untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi entitas. Contoh, seorang konsumen mempertimbangkan untuk memilih produk dari dua entitas yang berbeda. Kedua, entitas menawarkan harga yang sama, tetapi memerlukan biaya transportasi yang berbeda. Jika konsumen memutuskan untuk membeli produk ke entitas A, biaya transportasi yang dikeluarkan per tahun adalah 15 juta rupiah. Tetapi jika entitas B dipilih, biaya transportasi per tahun sebesar 13.500.000 rupiah. Biaya diferensial dari kedua alternatif tersebut sebagai berikut. Biaya transportasi entitas A 15 juta rupiah, biaya transportasi entitas B 13.500.000 rupiah. Sehingga biaya diferensialnya adalah 1.500.000 rupiah. Biaya kesempatan atau opportunity cost merupakan biaya yang dikorbankan ketika satu alternatif terpilih dari beberapa alternatif yang tersedia. Contohnya, Nyonya Safira bekerja pada entitas sepatu dengan gaji 14.400.000 rupiah per tahun. Tahun ini Nyonya Safira berniat untuk melanjutkan kuliah ke program pasca sarjana di suatu perguruan tinggi di Malang. Pilihan berkuliah maka harus berhenti bekerja, sehingga akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh uang sebesar 14.400.000 rupiah. Jadi uang sebesar 14.400.000 rupiah merupakan biaya kesempatan dalam melanjutkan kuliah. Yang ketiga, biaya tenggelam atau sunk cost. Biaya ini adalah biaya yang berasal dari pengeluaran masa lalu. Sunk cost tidak dapat dipengaruhi oleh suatu keputusan karena sunk cost terjadi di masa lalu. Sedangkan keputusan yang dibuat sekarang mempengaruhi masa yang akan datang. Contohnya, biaya mesin yang telah dipilih untuk dibeli, yang sudah dibeli, biaya pembelian mesin tersebut tidak dapat diubah oleh suatu keputusan. Karenanya, biaya tersebut tidak relevan bagi semua keputusan yang akan datang dan harus dihapus dari analisis. Demikian juga biaya penyusutan mesin merupakan sunk cost. Karena biaya tersebut merupakan biaya tidak tunai yang diakibatkan oleh keputusan masa lalu dan pembukuannya harus dilakukan sekarang. Berikut adalah klasifikasi biaya yang kita sajikan dalam bentuk gambar. Silakan Anda amati dalam tabel berikut ini. Dari pembelajaran kita hari ini, maka bisa kita tarik kesimpulan, istilah biaya memiliki banyak sekali arti. Pengetahuan tentang konsep biaya penting bagi pelaporan eksternal, pengambilan keputusan manajerial,
Biaya dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara sesuai dengan tujuan manajer. Misalnya, biaya dapat diklasifikasikan berdasarkan perilaku, objek biaya, pertanggungjawaban, hubungan dengan produk, fungsi dan pengambilan keputusan. Untuk keperluan pengendalian, biaya diklasifikasikan ke dalam perilakunya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Untuk memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel, digunakan berbagai macam cara, antara lain menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah, metode biaya berjaga, metode scatter graph, dan metode kuadrat terkecil. Untuk kepentingan pelaporan pihak eksternal, biaya digolongkan ke dalam biaya produksi dan biaya periodik. Di dalam laporan keuangan, biaya produksi diperlakukan sebagai persediaan atau aset sampai produk tersebut terjual. Biaya periodik akan diperlakukan sebagai beban pada periodik terjadinya beban tersebut. Klasifikasi lain adalah biaya diklasifikasikan berdasarkan aktivitas, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya langsung dan biaya tidak langsung merupakan klasifikasi yang mendasarkan pada bisa tidaknya biaya ditelusuri ke objek biaya. Biaya dapat juga diklasifikasikan menjadi biaya yang dapat dikendalikan dan biaya yang tidak dapat dikendalikan, yaitu bagaimana manajer dapat mempengaruhi suatu biaya. Penggolongan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya non-produksi adalah biaya penjualan dan pemasaran, biaya administrasi dan umum, biaya penelitian dan pengembangan. Untuk pengambilan keputusan, biaya diklasifikasikan ke dalam biaya diferensial, biaya kesempatan, dan biaya tenggelam atau sunk cost. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Saya Afrianti Elsyafanomi, izin undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia, satu keluarga.